Di sebuah kota kecil bernama West Pittston, Pennsylvania, berdirilah rumah sederhana bercat putih tipe duplex, dua bagian yang terhubung satu sama lain. Di balik tembok kayunya, tersimpan salah satu kisah kerasukan paling mengerikan di Amerika. Ini adalah sebuah catatan nyata dari keluarga Small, pasangan muda yang awalnya hanya ingin hidup tenang bersama anak-anak mereka, sebelum rumah itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Jack dan Janet Small, pasangan Katolik yang dikenal rajin dan sederhana, pindah ke rumah itu pada tahun 1973. Bagian kiri rumah dihuni oleh mereka dan 4 anak perempuannya. Pada bagian kanan ditempati oleh orang tua Jack, John dan Mary. Awalnya kehidupan berjalan biasa saja. Mereka merenovasi rumah yang rusak akibat badai, mencoba memperbaiki atap, lantai, dan cat yang mengelupas. Tapi setelah renovasi selesai, ada yang berubah. Awalnya hanya suara kecil di malam hari. Barang-barang berpindah tempat sendiri. TV menyala tanpa disentuh, dan terkadang bau busuk menyengat memenuhi ruangan, seperti daging membusuk yang muncul dan hilang beberapa menit kemudian. Jack berpikir, mungkin itu tikus di atap. Janet, mungkin karena rumah lama. Tapi semakin mereka mencari alasan logis, semakin tidak masuk akal semuanya terasa. Pada suatu malam, Janet terbangun oleh suara langkah di tangga. Ia menatap jam, pukul 2 dini hari. Jack tertidur lelap di sampingnya. Suara itu semakin jelas, langkah pelan, turun satu persatu. Ketika ia memberanikan diri mengintip keluar kamar, lorong itu kosong, tapi udara di sana terasa sangat dingin. Esok paginya, ibu Jack, Mary, mengaku mendengar hal yang sama. Malam itu, langkah kaki, ketukan di dinding, dan bau aneh terjadi serentak di kedua sisi rumah. Jack dan Janet Small adalah keluarga religius. Mereka tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Namun setelah berbulan-bulan gangguan yang tak bisa dijelaskan, mereka mulai menyadari satu hal. Ini bukan soal rumah lama. Ini soal sesuatu yang hidup di dalamnya. Rumah itu mulai menguji mereka sedikit demi sedikit. Suara-suara makin sering, gangguan makin nyata, dan setiap kali mereka mencoba berdoa, sesuatu di rumah itu seolah marah. Tak ada yang tahu sejak kapan mereka benar-benar sendirian di rumah itu. Setelah berbulan-bulan, gangguan di rumah keluarga Small bukan lagi sekedar suara. Sesuatu mulai menyentuh mereka. Suatu malam, Janet sedang mencuci piring di dapur. Tiba-tiba air keran berhenti mengalir, dan piring di rak jatuh satu persatu tanpa ada angin sedikit pun. Jack berlari menghampiri, tapi yang ia lihat hanyalah istrinya berdiri gemetar, air mata menetes. Janet bersumpah dia mendengar seseorang tertawa di telinganya. Malam-malam berikutnya, hal aneh terjadi lebih sering. TV menyala di tengah malam menampilkan layar hitam. Anjing mereka menggonggong ke arah dinding, lalu tiba-tiba terdiam dan menyingkir ketakutan. Jack mencoba mencari bantuan. Ia memanggil tukang listrik, bahkan teknisi TV.
Semua mengatakan, tidak ada yang rusak, Pak. Hari demi hari, gangguan itu pun mulai menyentuh mereka. Janet mengaku pernah diseret dari tempat tidur oleh kekuatan tak terlihat. Jack mengalami sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Ia mengaku didatangi sosok hitam, menindihnya di kasur, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu bernafas berat, seperti menggeram di telinganya. Pagi hari, Jack menunjukkan bekas cakaran di dadanya. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi Janet tahu apapun yang ada di rumah itu sudah mulai menyentuh mereka. Gangguan tidak lagi terbatas di malam hari. Bahkan di siang hari, para tetangga melapor mendengar jeritan dari rumah keluarga Smo, padahal tidak ada siapapun di sana. Kabar mulai menyebar. Beberapa tetangga menjauh. Anak-anak di sekolah juga mulai takut bermain dengan anak dari Jack dan Janet. Janet merasa terpojok. Ia lalu menghubungi gereja setempat, berharap mendapatkan bantuan. Namun pihak gereja menolak melakukan pengusiran setan tanpa bukti kuat. Mereka mulai putus asa dan akhirnya menghubungi pasangan Ed dan Lorraine Warren, penyelidik paranormal terkenal yang juga pernah menangani kasus Amityville. Lorraine mengaku begitu masuk rumah, ia langsung merasakan hawa berat dan gelap. Menurutnya, rumah itu bukan hanya dihantui, tapi sudah dikuasai. Ed dan Lorraine mengatakan ada 4 entitas di rumah itu. Roh pria tua yang tenang, roh wanita tua yang tersesat, roh kekerasan yang marah dan cemburu, dan satu lagi yang jauh lebih kuat dari yang lainnya, iblis. Lorraine berkata, rumah ini sudah penuh dengan penderitaan. Sesuatu di sini tidak ingin keluarga ini pergi. Mereka pun melakukan ritual doa di rumah itu. Beberapa malam gangguan mulai mereda, namun tak lama kemudian suara itu kembali lebih kuat dari sebelumnya. Keluarga semua menolak untuk menyerah. Mereka mulai berdoa bersama setiap malam, menggantung salib di setiap ruangan, dan menyiram rumah dengan air suci. Namun setiap kali doa mulai dilantunkan, sesuatu membalas. Lampu bergetar hebat, salib terlepas dari dinding, dan dari ruang bawah tanah terdengar suara tertawa keras. Lorraine kembali melakukan investigasi kedua dan berhasil merekam audio aneh. Suara erangan dan bentakan tanpa sumber yang jelas. Lorraine yakin entitas ini bukan sekedar roh biasa. Namun pihak gereja tetap berhati-hati. Mereka hanya mengirim seorang pastor untuk memeriksa situasi, tapi tidak menemukan bukti nyata. Selama lebih dari 13 tahun, keluarga Small hidup di antara doa, ketakutan, dan keputusasaan. Mereka tidak bisa pindah karena kesulitan keuangan. Rumah itu seperti perangkap bagi keluarga Small. Jack berkata, "Kami tidak pernah ingin terkenal. Kami hanya ingin hidup tenang. Tapi rumah ini tidak membiarkan kami hidup dengan tenang." Pada tahun 1989, setelah bertahun-tahun gangguan, keluarga Small akhirnya pindah rumah. Mereka meninggalkan semua kenangan dan sebagian besar perabotan di sana. Dan yang paling aneh, setelah pindah, gangguan berhenti total. Tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada bayangan, hanya keheningan. Banyak yang skeptis menyebut kisah ini hanyalah ilusi,
tekanan psikologis, atau keinginan mencari perhatian. Tapi Ed dan Lauren Warren bersikeras, bukti spiritual yang mereka temukan di rumah itu nyata. Kasus ini menjadi bahan buku The Haunted tahun 1988 dan kemudian diangkat menjadi film televisi dengan judul yang sama pada 1991. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri di West Pittston. Pemilik baru mengatakan mereka tidak pernah mengalami hal aneh. Namun sebagian warga masih enggan lewat di depan rumah itu setelah matahari terbenam. Apakah benar roh jahat itu telah pergi? Ataukah ia hanya menunggu penghuni baru yang akan memanggilnya kembali?